Mari lebih lagi kita akan datang kepada Tuhan, membawa hidup kita ke tempat kudusnya Tuhan, ke mezbah Tuhan seluruh hidup kita. Mari angkat hatimu. Hidupku sekarang di tempat kudus. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku serahkan seluruh hidup.
Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bersapa dengan Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Percaya bahwa kita adalah umat-umat yang merdeka, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Beri senyum kanan kiri, katakan kita umat yang merdeka. Mari bersukacita. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Lebih sungguh kami katakan Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Singer yang akan menyanyikan pujian-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu. Saya menggunakan
Bapak Yefta untuk maju ke depan. Kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Terima kasih banyak Tuhan. Engkau selalu memberi kemurahan, memelihara kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. Bahkan kami boleh hidup di negara yang merdeka. Di negara yang memberi kami jaminan kebebasan untuk beragama, untuk memuji menyembah-Mu. Kiranya dalam ibadah pagi hari ini, kami percaya Tuhan, sekalipun situasi lagi syukuran akan memperingati hari kemerdekaan NKRI yang ke-80. Mungkin banyak hambatan di jalan, acara-acara di setiap gereja. Tuhan, kami percaya Engkau menerima segala pujian, syukur kami kepada Tuhan. Engkau yang terus memelihara umat-Mu hari demi hari. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap mendengar, mengimani, dan mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur, kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih. Mari kita perhatikan pada pagi hari ini pokok kupasan firman. Kita akan sama-sama baca dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat yang ke-36. Injil Yohanes, pasal 8, ayat yang ke-36. Mari kita perhatikan, dan saya mohon petugas membacakan firman, membacakan ayat ini. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lihatlah saudara, kita mulai dengan poin pertama. Apakah benar Tuhan Yesus itu pahlawan yang memberi kemerdekaan yang besar buat kita umatnya? Dari ayat ini kita lihat di LCD, saudara bisa baca pokok kupasan itu. Benarkah Yesus pahlawan kemerdekaan? Kita tahu di negeri kita tercinta, kalau kita memperingati 17 Agustus ini, banyak para pahlawan yang sudah berkorban untuk memerdekakan kita dari penjajahan. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa ada kemerdekaan yang tidak benar-benar merdeka. Masih ada penjajahan-penjajahan di muka bumi ini. Ini fakta. Memang perbudakan sudah dihapus dari muka bumi
oleh perjuangan seorang misionaris yang bernama David Livingstone. Perbudakan sudah dihentikan, ada undang-undangnya di Persatuan Bangsa-Bangsa. Tetapi sesungguhnya jual beli manusia masih ada loh. Ada penjajahan berbentuk ekonomi dan sebagainya. Jadi ayat ini benar. Dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran, ayat 32, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36-nya, jadi apabila anak itu, siapa? Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa dikatakan benar-benar merdeka? Karena memang kemerdekaan yang dinikmati manusia di muka bumi ini bukan kemerdekaan yang penuh. Jadi mari kita mengembangkan wawasan kita tentang kemerdekaan ini. Kalau kita memakai kitab suci sebagai dasarnya, saudaraku, maka kita akan memahami soal kemerdekaan itu lebih luas daripada yang selama ini dipahami oleh umat manusia. Salah satu undang-undang di dunia ini supaya penjajahan dihapuskan dari muka bumi. Artinya semua bangsa minta merdeka. Entah itu melalui peperangan, entah itu melalui sebuah pemberian dengan perjanjian-perjanjian. Ya, seperti beberapa negara ketika Inggris menjajah, lalu dia beri kemerdekaan. Dia beri kemerdekaan. Tapi untuk Indonesia, wah, melalui perjuangan para pahlawan. Kan begitu ceritanya. Tetapi di balik perjuangan itu, saudara, perlu saya ajak jemaat yang di tempat ini sedikit ada sebuah kisah nyata. Seandainya Jepang yang menguasai Asia, dia disebut macan Asia. Dikatakan Dai Nippon ketika di Eropa dikuasai oleh Jerman di bawah pemimpinnya Hitler. Di Asia Jepang, itu Perang Dunia Kedua. Jepang kekuatan militernya hebat. Belanda saja yang ratusan tahun menjajah Indonesia, begitu Jepang datang mereka langsung keok. Menyerahkan Indonesia ke tangan penjajahan Jepang. Berarti kuat banget ini. Salah satu andalannya adalah pesawat pembomnya. Pasukan berani matinya, Jibakutainya. Wah, itu pesawatnya masuk di kapal perangnya Amerika, meledak. Orangnya mati, wah dia pahlawan, bangga. Tapi ada kisah, singkatnya begini. Ketika Jepang menjajah negara-negara Asia, Tiongkok, ya Filipina, Indonesia, saudara Korea. Di Korea waktu itu anak-anak Tuhan, wah disiksai oleh tentara Jepang dalam tahun Perang Dunia Kedua. Kenapa? Kita maklum karena pahamnya orang Jepang. Orang Kristen ini ngajarkan kasih. Jadi kalau kasih, wah para pemimpin dulu, pemimpin tokoh-tokoh Jepang di Perang Dunia Kedua itu dia mikir, kita nggak bisa ekspansi, kita nggak bisa menjajah daerah-daerah. Lah kasih kok.
Wah ini orang Kristen ini kalau ngajarkan kasih, kita nggak bisa nanti pengaruhnya membuat kehidupan manusia ini lalu rukun, damai. Ya. Jepang kan negeri tidak menghasilkan, penuh gempa, gunung berapi, nggak ada hasil laut, hasil hutan. Karena itu dia mengandalkan industri elektronik. Sering kita ingat tahun-tahun yang silam, made in Jepang, sampai mobil-mobil Jepang. Kata sebagian orang dia cuma jiplak. Buatan ini dibongkar, nah gitu kisah. Nah waktu di Korea itu disiksa saudara. Ada satu orang Kristen singkatnya ngomong di parlemennya Jepang. Dia disuruh Tuhan, dia diberi sebuah pesan khusus. Kamu beritahu sama pembesar-pembesar Jepang, stop. Jangan menganiaya umatku. Sampaikan. Kalau mereka terus menganiaya, Jepang dijadikan Sodom Gomora. Disampaikan saudara, oh marah saya lihat filmnya ini bukan film fiktif atau kisah karangan, ini kisah nyata. Marah saudara, ditawan bersama majelis-majelis gereja, wah banyak yang didreli. Kita nggak bisa menyalahkan berlebihan ya. Karena memang begitu. Pemikiran, filosofi, pandangannya mau ekspansi supaya bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menghidupi rakyatnya atau membuat negaranya maju. Kan begitu saja. Tapi karena mereka tidak mau, maka betul Tuhan mengizinkan Jepang dibom atom. Kita semua tahu kisahnya. Yang menarik kok 2 kota ya. Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa enggak 4? Kan banyak kota. Kenapa dipilih 2? Kok enggak 3? Kok enggak 1 aja lah? Kok enggak 10? Kok 2? Persis pesannya seorang ibu ini dia ngomong. Hentikan, jangan menganiaya orang Kristen. Nanti negerimu jadi Sodom, Gomora. 2 toh. Benar, beleng. Seluruhnya menyerah. Jenderalnya Amerika John MacArthur waktu turun dari pesawat berjalan masuk ke Jepang. Saudara, wah rakyatnya nyembah semua. Dia merasa dewa mataharinya kalah. Sayang waktu ini tidak banyak hamba Tuhan misionaris masuk Jepang. Ditunggu-tunggu nggak ada, akhirnya Jepang kembali kepada kepercayaan yang lama. Kan begitu kisah sejarahnya. Nah, benarkah Yesus pahlawan yang sungguh? Pahlawan yang saya bilang maha besar? Iya, karena apa? Kalau saudara perhatikan ciri seorang pahlawan itu ada beberapa saudara, saya tulis di sini, dia pemberani. Nah ayat ini Yesus lagi menghadapi tokoh-tokoh agama waktu itu. Siapa yang berbuat dosa, dia hamba dosa. Dia dijajah. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka, terjemahan lama. Wah reaksinya apa? Marah mereka. Jadi Yesus pahlawan, dia berani. Bukan cuma berani mengemukakan kebenaran, apapun resikonya. Apapun tanggapan orang lain atau tokoh-tokoh. Waktu itu Yesus berani. Bukan cuma itu. Ia seorang diri sampai di kayu salibnya. Dia sendiri. Dia hadapi, dia terima semua bentuk siksaan. Itu pahlawan. Dia rela berkorban habis-habisan sampai nyawanya.
Ketika Petrus mencegah, jangan ke Yerusalem. Engkau tidak boleh dibunuh di sana. Yesus bilang, hai iblis, mundurlah ke belakangku. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kemerdekaan yang ada di dunia ini hasil pemikiran manusia belaka. Baik sih baik, tapi terbatas. Mana ada program negara di dunia serius membasmi dosa? Enggak ada. Program pembangunan, pertanian, industri, pertambangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, semua baik dan dibutuhkan. Tapi wilayahnya adalah kehidupan yang sementara itu loh, diperjuangkan habis-habisan. Sementara penjajah di dalam hidup manusia salah satunya yang disebut dosa. Bahkan sumbernya iblis itu enggak dibahas. Malah dunia ini nanti akhir zaman penuh dengan ilmu-ilmu kegelapan. Akan merajalela. Masih ingat waktu saya sampaikan di sini ada 3 gerakan. Kegerakan agama-agama sesat akan muncul besar-besaran. Kegerakan goncangan dunia dalam berbagai lini. Dari sektor ini, sektor ini, semua digoncang. Berapa hari yang lalu orang sibuk karena nanti uang di bankmu akan begini, akan begitu, dan sebagainya. Semua banyak goncangan. Tapi sebelum peristiwa makin hebat, kesusahan di dunia, Allah akan memberi goncangan Roh Kudus sebagai hujan akhir buat gerejanya. Nah saudaraku, jadi seorang pahlawan itu pemberani, dia seorang diri. Itu pahlawan itu, banyak kisah-kisah begitu. Nah Yesus pahlawan yang mulia, yang amat besar, yang spektakuler, dan tidak ada tandingnya. Saudara lihat, jikalau anak itu, kata jikalau itu menunjukkan spesifik banget, khusus. Gak ada seperti dia. Karena dia memerdekakan manusia luar biasa. Total, seutuhnya. Di bumi sampai di sorga. Tokoh pembebasan perbudakan di dunia kan anak Tuhan. Itu sejarah semua mencatat. Jadi saudara, bahkan dia rela berkorban. Hanya dia yang layak untuk jadi pahlawan kemerdekaan untuk seluruh umat manusia. Salah satu ayatnya Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis dengan ilham Roh Kudus berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Di situ jelas hanya Yesus yang layak. Sebab dia tanpa dosa. Kalau saya kupas benarkah Yesus tanpa dosa? Luas. Salah satu ucapan Yesus ngomong gini, ketika di bumi di antara begitu banyak pendengarnya dan orang-orang yang membenci, yang memusuhi, yang salah faham terhadap ajarannya. Dia ngomong satu hal. Siapa di antara kalian yang bisa menyalahkan aku tentang dosa? Gak ada yang bisa. Satu saja. Yesus dusta sekali gak pernah. Hebat. Dia yang layak dan dia yang mampu. Siapa yang mampu? Saudara lihat itu. Hanya dia yang punya kemampuan dan kelayakan. Karena itu di sorga nyanyian anak domba itu diagungkan. Anak domba yang layak terima pujian, kehormatan. Dan dia punya kemampuan
untuk jadi pembebas. Menjadi tokoh kemerdekaan untuk seluruh umat manusia. Dia kalahkan maut. Dia habisi kerajaan iblis dengan gentleman. Dia bayar harga dosa itu. Dia tebus cara hidup yang sia-sia itu. Total kata Petrus, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kata Raja Salomo, siapa yang bisa keluar dari kehidupan lingkaran yang sia-sia siklus ini? Gak ada. Dia turun ke alam maut, dia bebaskan tawanan-tawanan. Di alam maut, alam bersah. Dia bawa masuk Firdaus sampai penjahat sebelah kanan. Saudara, kisah ini harus didengungkan. Bagi umat Kristen, dia benar-benar pahlawan kemerdekaan yang universal. Yang totalitas, yang spektakuler, yang maha besar. Karena itu Petrus dengan ilham Roh Kudus ngomong gini, coba dibaca. Kisah pasal 4 ayat 12. Kita di poin pertama, segera nanti masuk poin kedua. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Hanya dia yang layak, Yesus. Terus? Selain dia, di dalam dia. Nah, selain di dalam dia, ini paten, final, gak bisa dibantah. Kalau ada yang gak terima, ya nanti dibuktikan akhir zaman nanti. Terus? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh, haleluya. Yang olehnya kita pasti diselamatkan. Kalau saya rangkai dengan ayat lain, pasti diselamatkan. Tidak ada nama lain. Dia betul-betul pahlawan kemerdekaan sejati, saudara. Karena itu umat Kristen mesti bangga. Kenapa kita disuruh memperingati dengan perjamuan suci? Seberapa banyak kali kamu makan dari roti itu dan minum dari cawan itu. Jadi banyak cawan di dunia, banyak roti di dunia, tapi beda. Ini bukan makanan biasa. Kalau kita makin sadar ngerti. Tubuhku, darahku, makanan yang sungguh-sungguh. Itu kata Yesus. Yang dunia gak bisa beri. Seberapa banyak kali kamu makan roti itu dan minum cawan itu, kata Paulus dalam suratan Korintusnya. Kamu memberitakan, mengakui, mengagungkan, mengagumi kematiannya. Loh, apa artinya? Dia jadi pahlawan. Pahlawan sampai mati, saudara. Berkorban nyawanya. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Lihat, gak ada tokoh yang bisa melayani seperti Yesus. Waktu Paskah saya terinspirasi. Saya tiba-tiba terdorong. Salah satu diaken saya panggil. Yang ya dia bukan orang kaya, dia bukan orang pinter. Tapi dia setia taat. Saya cuci kaki murid. Saya cuci kakinya. Saya ambil ember, mendadak itu. Bingung loh, Pak Gembala mau apa ini? Saya sering spontanitas begitu. Boleh itu spontanitas, aliran Pentakosta kan gitu. Kalau upacara 17-an enggak boleh spontanitas, sudah ada aturannya. Tadi nyanyi Indonesia Raya harus tegap berdiri. Sini belum nyanyi Indonesia Raya. Harus berdiri. Mau pemain musik semua berhenti. Mau berdiri semua sampai selesai. Saya sebagai gembala nunggoni domba itu ya. Begitu rupa. Nah, saudaraku,
Lalu saya minta satu lagi, tadi pria, satu lagi wanita, saya cuci kakinya. Saya ingat Yesus. Dia cuci kaki murid-muridnya itu. Siapa saya? Dan itu ada aliran Kristen tertentu, ada suatu saat dia praktekkan itu, saling mencuci kakinya. Pak Robert nyuci kakinya Pak Rudi. Ya. Pak Rudi nyuci kakinya Bu Gembala. Oh, ini apa? Serius loh. Siapa mau? Ini, saya enggak nyiapkan ini loh ya. Saya enggak nyikat. Artinya apa? Saudara dan saya belajar merendahkan hati. Bahkan cuci kaki orang yang bikin saudara pegel. Saya nyuci kakinya orang sing suka korban, yang baik hati, ya itu mudah saudara. Nyuci kaki orang yang bikin saudara jengkel, pegel, itu tidak mudah itu. Tapi ketika saudara praktekkan, itu seperti ada satu damai mengalir begitu. Ya, nah jadi poin pertama ini jelas, Yesus adalah pahlawan kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Dan hasilnya dari karya perjuangannya sebagai pahlawan, saya sebut pahlawan ilahi. Sebab Allah jadi manusia. Kalau dia tetap Allah, mana bisa jadi pahlawan. Bagi Allah gak ada pahlawan-pahlawan, oh dia sempurna serba maha. Tapi ketika jadi manusia, Yesus berjuang bagikan seorang pahlawan. Lalu hasilnya finish di kayu salib. Sudah genap. Sudah selesai, semua harga dibayar. Penderitaan manusia dia terima. Kemiskinan dia dilucuti semua. Derita, penyakit ditanggungnya. Makanya ayat di Galatia, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus telah tergantung supaya, kalau saudara lihat ayat selanjutnya, supaya berkat Abraham kita ikut nikmati, kita punya hak. Oh, berkat Abraham itu luar biasa. Alkitab bilang, Abraham menjadi orang yang amat kaya. Secara rohani dia digelari, disebut, ditabiskan sebagai bapak orang percaya. Itu berkat rohani. Berkat jasmani, wah dia betul-betul kaya. Nah, orang Kristen kan bisa ngeklaim ini. Dari penderitaan ada damai. Paulus bilang, coba dibaca Filipi 4 ayat yang ke-7. Akhir-akhir ini banyak orang gelisah. Mikirkan uang di bank, mikirkan perusahaannya, mikirkan situasi ekonomi, penyakit. Ya bayar mahal, dokter A bilang begini, dok bingung, macam-macam. Saudara ayat ini berkata begini, coba dibaca. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Damai sejahteranya Allah. Yang melampaui segala situasi, melampaui segala pengertian akal, perasaanmu, kenyataan hidupmu. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Duh serius ini. Kalau ngalami seperti ini saudara, ini lebih dari dapat berlian, lebih dari dapat gandau. Ada orang dapat proyek banyak, cemut-cemut saudara. Berapa hari yang lalu ngomong gini. Aduh Pak Pendeta, uang saya nyentel dibayar bayar. Proyeknya enak besar. Nyandet semua saudara uangnya. Aduh cemut-cemut dia. Gimana ini? Tapi kalau ini damai sejahtera Allah. Loh,
Kan semua manusia kepingin hidupnya tenang, aman, sejahtera. Negara juga begitu. Mari kita doakan negeri kita tercinta. Di tengah hiruk pikuk dunia ada perang. Ada hoaks berita-berita yang menakutkan. Huru hara, kerusuhan, macam-macam. Kesulitan ekonomi. Mari kita doakan negeri kita. Dari Bapak Presiden, pemerintahan yang sah kita doakan. Supaya Tuhan tolong. Ngatur rumah tangga aja gak gampang. Ngatur gereja gak gampang. Apalagi ngatur negara. Apalagi ngatur dunia, makanya PBB gak berdaya ini. Coba saya renungkan. Karena itu orang Kristen toleransinya satu dengan doa. Dua, dengan ikut mengisi kemerdekaan, jadilah pegawai-pegawai yang jujur. Majikan-majikan yang penuh welas asih. Jadilah pemimpin yang loyal, yang mikirkan bangsanya, rakyatnya, masyarakatnya. Jangan korupsi. Jadi tokoh agama jangan bikin pertentangan antar agama. Kan begitu, karena siapa yang gak butuh damai sejahtera? Investor gak berani masuk. Kalau sebuah negara tidak ada jaminan keamanan sejahtera. Gak ada yang mau. Beberapa orang menyarankan, wah tabung uangmu di sana, sana. Bingung. Ya, bener nyanyian. Wong suge bingung pikire. Ini tenang. Wong melarat susah atine. Sing seneng putrane Gusti rino lan wengi ada damai sejahtera Allah. Nah ini warisan dari sang pahlawan kemerdekaan tadi. Ketika Yesus bangkit, Yohanes 14 ayat 27. Coba dibaca. Yohanes 14 ayat 27, langsung kita masuk nanti ke bagian kedua. Iya, silakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oh, jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Damaiku tak tinggal di bumi. Di mana bumi ada perang? Di hati orang percaya. Roh Kudus itu sumber damai. Dia diam di hati orang percaya. Sehingga kita tidak gampang gelisah dan tidak gentar, tidak ketakutan. Sebab Alkitab memberitahu nanti banyak orang mati gara-gara ketakutan. Ketakutan bikin salah satu serangan jantung. Mati mendadak. Jadi saudara, clear ya. Saya uraikan sepintas ini dari firman Tuhan, bukan pendapat saya. Bahwa Yesus sesungguhnya pahlawan ilahi. Yang memerdekakan kita secara total dan universal untuk seluruh dunia. Untuk seluruh umat manusia. Tidak pernah ada yang sama seperti dia. Dan tidak ada yang mampu seperti dia. Dan tidak ada yang layak seperti dia. Mengapa kita memuji Tuhan di gereja? Salah satunya itu. Hanya dia yang layak. Kita puji-puji, kita sembah. Karena itu kebaktian itu wajib. Enggak boleh bolong-bolong. Salah satu pengurus kaum wanita kemarin, Pak Gembala, ini Sabtu mau 17-an, ada yang syukuran, masak-masak macam-macam. Kaum wanitanya pray ya. Saya balas, tidak ada libur, tetap kaum wanita. Beres, datang sudahlah. Ya,
Kadang-kadang kan begitu. Nah, mari kita maju lebih jauh. Merdeka dari apa? Nah ini saudara. Ayo yang kedua. LCD. Merdeka dari apa? Coba kita melihat saudaraku. Kalau saya sebut saja tadi sudah penderitaan, kemiskinan, penyakit, ketakutan, dosa, iblis sampai neraka. Kita semua dibebaskan. Lagu lama itu penuh inspirasi. Saya bebas, tak oleh perak. Ya bebas, tak oleh emas. Saya bebas oleh darahnya. Itu yang beriku bebas. Satu ibu dari kepercayaan A ngomong gini, saya mau ikut Yesus. Penyakitku yang bertahun tidak bisa sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Loh, coba. Ada sakjeki aku nderek Gusti. Hatiku ayem, berkahku munda. Nah, jadi banyak kisah saudara, banyak kisah. Kalau saudara ke Malang ada orang buka bakwan, kalau nggak salah judulnya Bakwan Edan. Itu asalnya toko preman, ya, aduh. Namanya siapa saya lupa. Ya, itu hidupnya dirubah. Saudara tahu, ngerubah hati manusia itu tidak gampang, saudara. Ketika Tuhan Allah mau ngeluarkan Israel, memerdekakan Israel yang terjajah di Mesir 430 tahun lamanya. Gak main-main. Sudah mental budak. Pola pikir yang waduh sudah jelek itu sulit. Tapi untuk membebaskan merdeka Tuhan cuma butuh berapa jam sih? Musa ngomong sama Firaun. Bebaskan umatku pergi untuk apa? Saudara tahu untuk apa? Supaya sandang pangannya cukup. Supaya mereka bisa duduk kipas-kipas. Punya tempat tinggal yang nyaman. Supaya mereka bisa kongko-kongko. Ya, omong-omong. Pertemanan. Supaya mereka bisa dapat lapangan kerja yang layak bayarannya. Sebab di Mesir kan jadi budak. Hamba. Dijajah. Tidak. Tuhan Allah membebaskan Israel kuno itu dari cengkeraman Firaun dan perbudakan di negeri Mesir. Bukan untuk hal-hal itu. Telitin ngomong begini. Sampaikan Musa kepada Firaun. Biarkan umatku pergi. Keluar. Namanya kitab Keluaran toh. Untuk beribadah kepadaku di padang tiah, padang gurun. Jadi soal ibadah itu. Bukan soal ekonomi dulu. Lalu ada yang Tuhan lah ibadah tok. Lalu timbul kitab Keluaran. Fatsal 23 ayat 25. Berbuatlah bakti kepadaku. Maka roti dan airmu kucukupi. Penyakit di Mesir akibat hukuman Allah. Akan kulalukan daripadamu. Lihat. Israel di tanah Goshen terpelihara itu. Sementara Firaun kena macam-macam, terakhir kematian anak sulung. Memerdekakan keluar dari Mesir butuh, saya pikir paling 12 jam lah. Jutaan orang keluar, habis makan Paskah, keluar. Tapi saudara, mengeluarkan Mesir, pola hidup duniawi, itu arti rohani dari batin orang Israel. Tuhan Allah butuh 40 tahun. Muter-muter di padang gurun. Diproses.
Jadi ngubah hati manusia itu tidak gampang. Kita dimerdekakan dari cara hidup yang lama. Makanya disebut kamu ciptaan baru dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17. Apakah kita sadar? Kita dibebaskan saudaraku dari akibat dosa. Saya urut dulu ya, gampang. Dimerdekakan dari apa? Dari akibat dosa. Kemiskinan, ketakutan, penderitaan, penyakit. Saudara apalagi macam-macam ya. Sampai neraka tadi. Itu akibat dosa. Tapi juga Yesus Kristus memerdekakan dari cengkeraman dosa itu. Yohanes 8, ayo dibaca. Yohanes 8 ayat yang ke-30. Bentar. Ayat 36 tadi, coba. Yohanes 8 ayat 36. Dan mundur 34. Ya, 34 dulu lah. 34 terus 36, silakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa, stop. Pertanyaannya, siapa yang berani ngomong, aku gak berbuat dosa? Tidak ada, saudara. Semua agama mengakui manusia itu ada dosa. Bahkan terus berbuat dosa. Dosanya macam-macam. Saudara tidak melakukan kebaikan, dosa sudah. Jangan bicara aku berbuat jahat. Saudara malas, gak mau peduli, gak melakukan kebaikan, dosa. Kan begitu. Terus? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, di sini ada cengkeraman ayat 36-nya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, jelas bukan? Jadi kita dimerdekakan dari apa oleh Tuhan Yesus? Bukan dari akibat dosa saja, kemiskinan, kutuk, penyakit, penderitaan, saudaraku, kebencian, macam-macam bentuknya. Ya, sampai kita dibebaskan dari maut. Artinya mati, masuk surga langsung di dalam Tuhan. Dibebaskan dari kuasa kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu dikeluarkan dari kegelapan, masuk dalam kerajaan terang anaknya itu. Masyurkan Tuhan, kan begitu. Tapi sampai di neraka itu akibat dosa. Tapi lebih jauh kita dimerdekakan dari cengkeraman dosa. Dengar baik-baik, ini agak mendalam. Kalau kita enggak ngikuti mungkin jadi agak sulit. Begini, yang dimaksud cengkeraman dosa itu, dosa kita diampuni. Tapi dosa itu memperbudak, mencengkeram. Dosa itu seperti hukum. Bacaan suratan Roma. Hukum dosa di dalamku, kata Paulus. Nah maksudnya begini. Kalau sebuah hukum, saudara kan tidak bisa ngelawan. Contoh. Hukum gaya tarik bumi. Lihat. Hukum gaya tarik bumi. Ini kecil kertas ini. Jangankan kertas, debu. Wah ini bersih sekali mimbarnya, nggak ada debu halus. Tapi tunggu sehari, nanti kan ada. Ini ringan ya. Saya lempar, ditarik sama gaya tarik bumi. Kenapa jauh? Kenapa kok nggak melayang seperti di angkasa? Karena ada hukum yang paten, nggak bisa dilawan. Namanya hukum gaya tarik bumi. Bisa dilawan, kertas tadi, waduh saya emosi, masa nggak bisa dilawan, ya toh?
Saya pegang kertas kecil. Kalau saya lepas jatuh. Saya bilang, mosok kalah sama gaya tarik bumi. Saya kuat saya tahan kertas ini sama tangan saya. Saya tahan. 10 menit, saya menang. 1 jam saya menang. 4 jam saya menang. Seharian mulai loyo saudara. Kemeng. Coba saudara ngangkat tangan gini seharian, kemeng. 2 hari. Gak mampu lama-lama, lelah saya. Nah, akhirnya kalah. Banyak orang dengan tekad, dengan puasa, dengan bertapa. Ingin mengalahkan nafsunya, mengalahkan dosa. Gak bisa. Satu-satunya apa? Ayo, siapa yang tahu? Untuk mengalahkan dosa, orang harus punya kondisi apa? Ayo sebelah sini nih. Ini pemain musik. Gagah-gagah. Ayo pikir 1 menit ya. Jatah Anda 1 menit. Sebelah sini. Siapa yang tahu? Loh gak tahu. Sebelah sini siapa yang tahu? Hah? Iman. Enggak. Dalam kondisi apa orang gak bisa berbuat dosa dia. Apalagi makan, apalagi tidur, apalagi tamasya, apalagi berdoa. Manusia itu bisa mengalahkan dosa dalam kondisi apa? Sebelah sini. Mati. Betul? Ketika saudara mati, dilokno elek kue, elek jahat kue. Saudara diam ya. Tidak ada reaksi, mati kok. Ayo kita berontak, ayo kita mencuri. Dia diam, orang mati. Dia berhenti dari dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dengar umat Tuhan. Rom pasal 6, baca di rumah. Ayat 6 dan ayat 11. Kita tahu, jadi kita harus tahu, ngerti dan mengimani. Manusia lama kita turut disalib. Nah, jadi ada apa saudara, dipersatukan. Darah Yesus bukan cuma mempersatukan kita dengan Bapa, tapi pabriknya dosa, hidup lama kita turut dimatikan. Makanya baptisan air, aku membaptis kamu. Dalam kematiannya supaya hidupmu yang lama dikubur. Kan gitu pendeta baptis. Terus diangkat, gak boleh didelepno sampai seberapa jam. Kan gitu cepat. Dan kamu bangkit loh dalam hidup yang baru oleh kuasa kebangkitannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan gitu. Artinya waktu Yesus disalib, manusia lama sumber produk yang terus bikin dosa, itu sudah mati. Itu sebab dengan iman. Jadi langkahnya dengan iman, aku sudah mati. Aku sudah mati dari dosa. Tunggu dulu Pak Pendeta. Prakteknya apa sudah mati? Secara legal hukum, secara fakta ilahi mati. Yesus mati, manusia lama kita turut. Dibaca aja, dibaca. Rom pasal 6 ayat 6. Ya, Rom pasal 6 ayat 6. Silakan, ayo. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah ini loh, telah turut disalibkan. Ini firman Tuhan loh. Terus? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Hilang kekuatannya, hilang pengaruhnya, hilang perbudakannya, hilang cengkeramannya. Terus? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, selain penyerahan, selain kemauan, selain mengimani aku sudah mati. Tapi harus disadari. Masih bisa orang Kristen berbuat dosa. Loh, kalau gitu kan percuma ini ayat. Enggak. Kalau saya gandeng dengan suratan 1 Yohanes baca di rumah, bunyinya begini.
siapa yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini pertanyaan jadi debat ayat ini. Bener ah, pendeta pun bisa berdosa kok. Jemaat bisa berdosa. Orang yang tadinya hebat suci bisa berdosa. Luas pengertian berdosa itu. Nah, terus gimana? Begini ceritanya saudara. Yang tidak bisa berdosa itu roh kita. Makanya Yesus ngomong begini di Taman Getsemani. Ketika murid-muridnya gagal untuk mendampingi dia dalam pergumulan. Sebelum dia disalib, dia mengalami penderitaan yang hebat sampai keringatnya bercampur darah. Itu stres yang paling tinggi. Dia ngomong begini, roh memang penurut. Tetapi daging, yang dimaksud daging itu jiwa. Pikiran, perasaan, dan keinginan. Termasuk tubuh. Bisa capek, lelah, ngantuk. Kan tidur murid-murid. Daging lemah, roh itu penurut. Jadi waktu manusia lama kita turut disalibkan, itu mati. Artinya roh kita dulu mati, terus dihidupkan bersama Kristus yang mati dan bangkit dalam penebusannya. Efesus 2, roh kita dihidupkan bersama dia. Itu sebab jemaat bisa menyembah. Kalau saudara belum lahir baru, roh saudara belum dihidupkan, saudara gak bisa nyembah, sungguh gak bisa. Saudara bisa nyanyi, saudara bisa memuji, menyembah gak? Artinya saudara gak bisa nikmati hadirat Allah. Sulit, paling di alam jiwa. Ada loh orang kena nyanyian, ya tadi di gerejanya, tanah airku Indonesia. Ada satu bapak yang solo. Syadu lembut. Ada yang berbes milik eling-eling. Duh Indonesia. Sedikit beritahu. Saudara paling enak tinggal di Indonesia kok. Percaya wis. Ojo adu-adu ya. Paling enak. Terlebih yang sudah tua-tua. Percayalah. Jangan tinggal di Hongkong bokek kamu. Menderita ya. Nah saudaraku. Jadi roh kita itu dihidupkan bersama Tuhan. Dia tidak bisa berdosa. Roh kita. Yang masih bisa berdosa, jiwa lalu memakai tubuh. Itu sebabnya Tuhan Roh Kudus memproses. Jikalau kamu hidup dalam roh, Galatia pasal 5. Keinginan-keinginan daging tidak akan kamu turuti. Jadi masih bisa dituruti. Di mana? Di alam jiwa. Apa alam jiwa? Pikiranmu. Kan ada pikiran-pikiran jelek. Di perasaanmu benci, marah yang jadi pemarah, apalagi sombong, iri hati, jengkel. Kan alam jiwa ini masih bisa. Diproses terus. Baru terakhir nanti tubuhnya yang diproses, diubah. Kan gitu ceritanya. Jadi betul, siapa yang berasal dari Allah, lahir dari Allah, tidak bisa berbuat dosa. Betul. Ada satu pendeta khotbah. Orang Kristen tidak bisa berbuat dosa. Terus pendeta lain ngomong, Pak, jujur Bapak enggak pernah bohong sekali aja. Pikir-pikir diem pendeta. Misalnya gini. Saya tanya sama Pak Robert. Pak Robert sudah makan. Biasa tuh orang ngasih. Oh sudah Pak. Padahal belum. Sungkan. Sudah kenyang tak? Tambah. Enggak kenyang. Padahal belum kenyang. Pulang rumah dia cari makanan lagi. Apa enggak? Dusta dia. Dusta. Makanya ada buku. Sehari kita dusta 200 kali. Sehari loh. Sudah belajar, sudah, padahal pacaran. Nah itu, repot. Tuh. Nah ini pengertian dimerdekakan dari cengkeraman. Tapi saya mau beritahu pagi ini yang paling penting. Kita akan dimerdekakan dari
kesusahan besar. Zaman antikris, saya beritahu loh saudara. 2025 saya ngomong serius ini. Saudara percaya tidak, tanggung jawab masing-masing. Di tahun ini sampai selanjutnya. Seluruh umat manusia pelan-pelan kemerdekaannya akan dirampas. Orang tidak bisa keluar masuk semua dipantau. Saudara nggak bisa seenaknya ngatur duitmu. Saudara nggak bisa enaknya beli ini. Nanti tunggu tanggal mainnya. Iblis sedang nyeting melalui nabi palsu dan antikris. Sekarang rohnya sedang bekerja. Menyiapkan satu sistem. Siapa yang bisa punya uang? Ada satu uang, saya nggak perlu sebut. Terus ada gambarnya piramid, terus ada mata satu. Nanti semua diawasi saudara. Dari yang wajar sampai dulu gak wajar ini. Terus semua dipantau. Saudara mau lari ke gunung, ketahuan. Saudara mau di hutan terpencil, terlacak. Semua dipantau. Kemungkinan bahasa saya pakai bahasa hukumnya yang aman. Kemungkinan kita nggak pakai uang kertas lagi. Berat nyetak uang, pemerintah pusing di dunia ini. Pakai elektrik semua. Makanya yang gaptek mumet saudara. Saya pernah ke tol, enggak bawa itu. Saya pikir lu pakai zaman dulu. Waduh macet, saya tunggu gak ada. Semua otomatis, loh gimana ini? Sampai minta-minta tolong baru bisa. Karena itu saudaraku. Dibaca ayatnya. Ini kemerdekaan yang dekat, penting ini. Ayo ayatnya dibaca. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ini kemerdekaan, ini pengangkatan. Ini namanya tubuh kita ditebus, diubah. Ini sudah dekat, dimerdekakan betul-betul dari kesusahan dan dari kefanaan hidup. Waktu Yesus datang kedua kali, tapi dia gak turun di bumi, dia di awan-awan. Dia menunggu, menarik, membawa umatnya eksodus keluar dari bumi ini. Baca dulu. 1 Korintus 15, sabar ya. Ayat 51-52, ya silakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Dunia enggak ngerti ini. Dunia akan bingung. Tiba-tiba ada peristiwa pengangkatan orang-orang percaya. Ini rahasia. Yang hanya diberitahu bagi gereja Tuhan. Dunia enggak ngerti ini loh. Terus? Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, apanya diubah? Tubuh. Jiwanya sudah diproses oleh firman, oleh gemblengan, oleh masalah, oleh ujian, cobaan Tuhan izinkan semua untuk merubah jiwa kita yang masih gampang berdosa. Roh kita enggak sudah. Terus? Diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Loh, bunyi nafiri terakhir. Kalau saudara baca di kitab Wahyu ada 7 nafiri. Nafiri terakhir. Itu bicara kedatangan Tuhan. Itu bicara kesusahan besar mau muncul. Terus? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Nah, ditambah 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sabar ya, langsung saya masuk uraian singkat di sini. Silakan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Nah, ini sangkakala yang terakhir ini. Seperti ayat Korintus tadi ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus
akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi turun dari surga dia di awan-awan loh. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia. Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tunggu dulu, semua ini, semua siapa ini? Terus Pak, ayat selanjutnya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kan di angkasa Tuhan datang. Terus? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terus dibawa masuk kerajaannya. Jadi Tuhan tidak datang di bumi. Ini yang misterius yang disebut tadi rahasia. Ini yang saya sebut kemerdekaan yang sebenarnya. Sebab kita akan dikeluarkan dari dunia yang penuh kesusahan. Hidup kita akan disempurnakan. Tubuh kita yang sakit-sakitan tua yang bisa lelah mati diubah. Ini tanggal mainnya dekat. Kenapa saya katakan dekat? Sebab dunia sedang nyeting. Antikris dengan roh-roh. Antikris sedang nyeting satu sistem, saudara. Ingat baik-baik ini. Saya ngomong serius. Gak peduli saudara berhasil kayak apa. Gak peduli saudara jiwa lama, jiwa baru. Mulai hari ini kamu gak bisa main-main. Gak bisa jadi Kristen setengah-setengah. Gak bisa. Apapun aku gak cocok dengan ini. Wis jangan rewel. Sebab Tuhan akan cari orang yang setia. Dan yang kudus. Tidak ada pilihan lain. Waktunya singkat. Ini kemerdekaan sejati di ambang pintu. Kapan? Ada yang bilang 2035. 2035. Saya enggak mau. 2050 urusannya Tuhan. Karena disebut dia datang seperti pencuri. Nah persoalannya begini. Apakah semua orang Kristen masuk zaman antikris kesusahan besar itu? Kalau semua orang Kristen masuk zaman antikris kesusahan besar, lalu ayat yang berkata, berjaga-jagalah kamu. Karena Tuhanmu datang tiba-tiba. Lah ayatnya batal. Buat apa? Jadi orang Kristen dari hari ganti minggu tahun cuma nunggu kapan antikris muncul. Baru sesudah antikris Tuhan datang. Itu tahap kedua nanti dia turun dengan orang kudusnya di Bukit Zaitun di timur tengah sana. Nanti tapi dia di angkasa, kita pertemuan di udara ini yang dekat ini. Sementara gereja tidak siap. Bingung ngurusi hidupnya di dunia ini. Menyedihkan saudara ya. Coba kita renungkan anak-anak muda sekarang. Malas-malas ke gereja. Bapak-bapak sibuk cari duit. Seminggu sekali dia masih absen-absen. Saya nggak ingin menyalahkan, saya nggak ingin masing-masing pasti punya alasan, punya pertimbangan. Tapi saya ingin katakan kebenaran. Saudara mau dan saya mau apa? Kalau peristiwa ini muncul kamu tidak siap, kamu masuk kesusahan besar yang mengerikan. Apa semua diangkat? Tidak juga. Sebagian, nah ini persoalannya. Sebagian. Nah itu diangkat, nanti sebagian ditinggal di zaman antikris. Nah di situ dia harus berjuang sampai akhir hayatnya. Untuk pegang terus keselamatannya yang diberikan cuma-cuma dari Tuhan. Nah kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tahap kedua, dia turun bersama orang-orang kudus yang setia, yang berkenan tadi, yang diangkat lebih dulu setelah pesta kawin anak domba, setelah pertemuan di udara, setelah diberi pahala masing-masing, terus pesta kawin anak domba, mempelai laki ketemu mempelai perempuan, lalu dia turun ke bumi setelah antikris selesai. Memerintah cuma 3,5 tahun, tidak lama.
Waktu Tuhan Yesus datang, antikris dihancurkan. Dibuang ke neraka. Cuma iblis ditangkap dan masukkan lubang yang dalam 1000 tahun lamanya. Itulah zaman keemasan di dunia. Yesus rajanya, dia buat kerajaan 1000 tahun damai. Ini perlu saya ulang-ulang, saudara. Ini bukan cerita kosong. Hari-hari ke depan ini pasti jadi, saudara. Pasti jadi, wis. Dimulai pergerakan politik di dunia, ekonomi, sistem. Manusia gak sadar. Karena rahasia durhaka. Baca surat Tesalonika. Rahasia durhaka itu baru muncul dulu. Pengangkatan, kemudian antikris muncul, rahasia durhaka. Itu mendahului murtad. Jadi banyak manusia yang gak mau agama. Banyak orang Kristen yang gak lahir baru, tambah itu bablas kabeh hilang. Nah, kita hidup di masa seperti ini loh, saudara. Sekali lagi, Tuhan memerdekakan dari akibat dosa, kedua dari cengkeraman dosa tadi, manusia lama mati, tapi yang ketiga ini, dia memerdekakan kita dari kehadiran dosa. Gak ada lagi, saudara, diangkat. Saudara tidak ketemu namanya dosa, iblis ada. Saudara bersama Tuhan selama-lama, nanti turun memerintah di bumi. Ini kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Yang bagi dunia ini rahasia, gak ngerti apa ya. Bagi orang Kristen yang asal-asalan, ya kelompok-kelompok Kristen yang cuma gitu-gitu aja, dia gak paham ini. Dia paham bagaimana berdampak, bagaimana berbuat baik, bagaimana ngatur rumah tangga yang baik. Boleh bagus. Tapi ini sepertinya kurang ditekankan. Padahal ini bicara kemerdekaan, ini yang sedang menanti. Karena itu ada perumpamaan 5 anak darah yang bodoh sama yang pandai. Yesus sudah beritahu kok. Masuk kemerdekaan sejati. Saat tubuhnya diubah, tempat tinggalnya saudara nggak lagi di real estate. Nggak lagi di negara ini, nggak lagi. Kamu tinggalkan dunia ini. Cuma nggak semua loh. Sebagian. Karena itu Roma 12, tinggalkan dosa dan beban. Mari kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Ini bukan soal keselamatan. Keselamatan sudah pasti dalam Yesus. Ini menyongsong pengangkatan gereja. Gimana, tidak ada respon. Gereja bingung membenahi. Gereja ada satu ulas, gereja sibuk dengan entertainment. Saya nggak ngelarang. Saya setuju. Semua keindahan itu gak dilarang sama Tuhan. Tuhan itu seniman yang mulia. Dia buat Taman Eden begitu indah. Dia buat surga begitu indah. Tapi ketika kita jadi gereja, jadi umatnya. Ada satu yang paling penting daripada kamu jadi konglomerat, jadi apa saja. Apa? Siapkan diri untuk pengangkatan. Nah, penutup, ayo. Gimana supaya kita ngalami, ya? Supaya kita ngalami, saudaraku, kemerdekaan dan bisa mengisi kemerdekaan ini sebagai 2 ayat saja. Ayo dibaca Yohanes 8 ayat 36 lagi. Silakan. Ini caranya. Ya, Yohanes 8 ayat 36. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, ayat 38. Yohanes pasal 8 ayat 34, maksud saya 34 ya. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, terus ya caranya gimana? Ayat 32. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, caranya apa? Hidupi firman. Kebenaran kan firman. Artinya turuti firman, turuti sebisa mungkin. Gak ada lagi waktu sikap melalaikan, meremehkan firman. Apalagi ngelawan firman. Sudah saatnya kita mau menghidupi firman itu dalam hidup kita. Hidupi firman dan tinggallah penuhi dirimu dengan firman-firman. Karena yang bisa menolong kita untuk merdeka dan mengisi kemerdekaan di dalam perjalanan hidup kita hanya firman. Ini yang pertama. Yang kedua, ayo ayat terakhir, pemain musik maju. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, penuhlah dengan Roh Kudus. Turuti tuntunan Roh Kudus, tidak ada cara lain. Kalau kita ingin merdeka, sampai Tuhan datang di awan-awan pengangkatan, ya dua. Penuh firman, penuh Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Mau apa? Cuma ke gereja? Cuma jadi aktivis Kristen? Cuma banyak korban? Orang yang penuh firman, penuh Roh Kudus, soal korban gak usah dipaksa-paksa, dia ngerti kok. Dia ngerti. Soal doa gak usah diobrai, dia ngerti. Tapi yang repot orang kalau gak penuh firman, gak penuh roh. Ditarik-tarik, aduh gak mau. Didorong-dorong ya gak maju. Persoalannya di dua ini. Orang Kristen akhir zaman hanya dua saudara, firman dan roh. Gak boleh yang lain-lain jadi daya tarik. Oh aku lek ke gereja ini enak, ada kumpulan cocok, aku cocok-cocokan. Hapusen buangan itu, sudah gak zamannya, gak penting gitu loh. Mungkin kemanusiaan kita ngomong iya enak aku cocok, aku diperhatiin, no, aku punya komunitas gini, aku gak sendiri, macem-macem. Boleh masuk akal, tapi gak masuk rencana Allah itu. Penuhlah firman dan roh. Apapun bila perlu, walau sendiri aku mengikut Yesus. Amin. Pelayan perjamuan suci saya undang ke depan. Nyanyian itu, oh oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Mari kita berdiri ke sana, oh Yerusalem. Ayo pujikan semua. Oh Yerusalem. Bukan Yerusalem di bumi loh ya. Itu artinya kedatangan Tuhan. Dia akan membuat langit bumi yang baru dan Yerusalem baru. Tak lama lagi. Saya undang Ibu Gembala untuk berdoa buat perjamuan suci, buat firman yang sudah kita dengar. Ayo saudara, kita minta ampun sama Tuhan. Bukankah kita sering asal-asalan jadi Kristen biasa-biasa, tidak mau maju-maju, tidak mau setia sungguh-sungguh. Ayo katakan, tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya
Saya ingin musik saja nyanyi dengan lembut. Ayo kita merenung bersama-sama. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mau menyadari? Apakah kita sudah mau berubah? Mau mengiring Tuhan lebih lagi, saudara? Di tengah keadaan dunia seperti ini. Musik nyanyikan sendiri. Atau kita tutup mulut sambil hati kita berdoa. Nanti Ibu Gembala menaikkan. Inilah Tuhan, kerinduan kami anak-anak-Mu, supaya kami, pengikutan kami kepada Engkau tidak sia-sia Tuhan. Apa gunanya pengikutan kami kalau sampai satu kali kami tidak masuk di dalam Yerusalem yang baru ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebagaimana firman-Mu dalam 1 Korintus 15 tadi Tuhan, kami bisa memohon bahwa kami tidak akan meninggal, tapi diubah dalam sekejap bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan, kami mempunyai kerinduan yang besar untuk melihat kedahsyatan kedatangan Engkau itu ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau datang untuk memerdekakan kami ya Bapa dari segala ikatan di dunia ini. Apapun yang menjadi ikatan kami, mungkin keuangan kami, mungkin anak-anak kami, mungkin suami kami, mungkin istri kami, apa saja yang menjadi ikatan harus kami lepas karena Engkau memerdekakan kami dari segala perkara di dunia ini. Untuk satu kali kami boleh bersama-sama dengan Engkau, melihat kedahsyatan Engkau yang besar itu Tuhan, untuk menjemput kami anak-anak-Mu. Kami diubahkan di dalam sekejap. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Engkau sudah mengutus hamba-Mu Tuhan untuk berbicara pada kami, untuk mengingatkan kami semua Tuhan. Tidak cukup kami hanya ibadah, tapi kami harus mengkoreksi kehidupan pribadi lepas pribadi. Di mana saat ini kami berada. Tuhan, terima kasih. Engkau pakai beliau Bapak Pendeta Yefta Tuhan. Lebih hari lebih heran, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh sidang jemaatnya, berkati rumah tangganya, berkati semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan layakkan kami pada pagi hari ini lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di situ Engkau sudah memerdekakan kami ya Bapak. Layakkan kami semua untuk bersekutu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang besar. Hak kemerdekaan itu ada pada kami. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Perjamuan suci dibagikan. Kalau ada yang mengikuti secara online, silakan Anda yang sudah mempersiapkan perjamuan suci untuk ikut bersama kami yang di gereja. Oh Yerusalem, kota mulia, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, Tuhan ku datang.
Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan roti yang menuju kepada tubuh Yesus. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datang. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami banyak kelemahan, kekurangan. Tapi Engkau setia kepada kami. Engkau sedang mempersiapkan gereja-Mu di akhir zaman Tuhan. Supaya kami dapat masuk kemuliaan yang dunia tidak pernah tahu. Supaya kami keluar dari dunia yang fana. Tuhan, waktunya makin dekat. Kata firman Tuhan, seberapa banyak kali kamu makan dari roti itu dan minum dari cawan itu, kamu memberitakan kedatangan Tuhan kembali. Bukankah roti yang sudah disucikan dan diberkati Tuhan pagi hari ini benar-benar ada persekutuan tubuh dan darah Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur darahnya, sabdanya. Tubuhku makanan yang sungguh. Aku roti hidup yang turun dari sorga. Dan darahku minuman yang sungguh. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia. Dan dia tinggal di dalam aku. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bukankah cawan yang sudah disucikan dan diberkati Tuhan pagi ini sungguh-sungguh ada persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya. Kami percaya Tuhan, firman dan roh-Mu yang akan mengerjakan lebih jauh dalam setiap kehidupan. Yang susah jadi tenang sejahtera. Yang lemah jadi kuat. Yang kekurangan diberkati dicukupi. Yang sakit jadi sehat kembali. Bahkan yang kanak-kanak rohani tumbuh mempersiapkan diri untuk hari pengangkatan, memerdekakan kami dari kesia-siaan hidup ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi kami yang akan datang kembali. Kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan yang bertugas. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, amin. Siap menjadi mempelai Kristus, menyongsong kedatangan Tuhan, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan belajar memberikan persembahan pada pagi hari ini. Mari saya mohon dengan kasih Kristus, petugas persembahan untuk menyiapkan kantong-kantong yang ada. Kami membuat
kita angkat hati, wajah, tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami bersyukur, ya Bapa di surga. Keajaiban-Mu sudah Engkau ungkapkan sebagian lewat rahasia firman-Mu. Dan kami didorong, disemangati Tuhan. Supaya kami menyiapkan diri untuk hari yang besar. Di mana Engkau akan mengangkat umat-Mu. Memerdekakan kami yang percaya di dalam Kristus. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan kebesaran hanya bagi Engkau, Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang disayang Tuhan, pulanglah dengan bahagia dan kekuatan yang baru. Engkau diberkati pribadi, keluarga, kesehatan, maupun pekerjaan. Hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dilindungi, tiba di rumah masing-masing dengan selamat sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa ibadah yang mendatang.